Perkenalkan, saya perawat Arling Tamardawuri. Di sini saya bekerja sifan pagi pada saat ini. Mungkin sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi, Bu. Monggo silakan duduk. Terima kasih. Iya. Mbak, saya mau konsultasi, Mbak. Saya sudah 3 bulan tidak menstruasi. Saya merasa mual dan pusing. Itu saya selalu marah-marah. Berarti Ibu tidak menstruasi selama 3 bulan terakhir ini ya? Iya. Sering merasa mual di pagi hari. Iya. Nah, Ibu pernah sebelumnya mengecek tes kehamilan seperti tes Oh, belum pernah, Mbak. berarti apa Ibu sering mudah lelah dan mengantuk? Iya, sering mengantuk, lelah. Tapi saya mau coba untuk tes pakai tes pack itu, Mbak, tapi saya takut. Kan saya kan belum siap untuk mau hamil karena saya tuh masih dalam keadaan bekerja sekarang kan, Mbak. Jadi dan saya punya tanggungan untuk adik saya kuliah, jadi saya belum berani untuk tes. Apa sebelumnya Ibu pernah merasa pahit pada lidah Ibu gitu? Iya, sering. Dan merasa mencium Bau tidak enak. Terkadang itu makanan, Bu. Kadang makanannya saya suka tapi kaget-kaget makannya sudah dibeli, kaget hirup baunya. Itu nggak suka lagi baunya, jadi nggak bisa makan lagi. Kalau untuk berat badan Ibu bagaimana? Itu semakin meningkat, semakin naik. Jadi Ibu belum pernah mencoba untuk mencari tahu kehamilan seperti berkunjung tes kehamilan, tes dan juga mengetahui informasi tentang kehamilan, bersalin gitu. Itu biasanya kalau Ibu mau ingin tahu tentang perkembangan informasi tentang kehamilan itu Ibunya bertanya pada keluarga atau mertua Ibu atau ke puskesmas langsung, gimana? Yang mencari informasi tentang kehamilan Ibu. Saya tuh kadang bertanya pada keluarga, tapi masih bingung kan, Mbak. Soalnya kan posisi saya kan belum siap kan, jadi saya mau bertanya juga kadang malu, dan semakin hari juga kadang perubahan. Ibu saya kadang berubah, kadang sering mual lah, apapun jadi bingung. Makanya saya kesini untuk langsung ini, Mbak, jangan sampai ada solusinya apa gimana. Apa Ibu pernah merasa perasaan pernah bahagia, kadang sedih? Iya. Terus Ibu sekarang sulit menerima kehamilan Ibu. Iya. Berarti Ibu belum siap untuk menjadi seorang ibu ya. Iya. Nah, Ibu pernah merasa takut keguguran pada janin Ibu tidak? Ya, takut. Ibu juga pernah menolak hubungan suami istri selama terlambat haid selama 3 bulan ini? Iya. Itu karena mungkin perasaan Ibu, karena Ibu sering cemas, jadi Ibu takut menerima kehamilan yang Ibu rasakan saat ini ya. Selain itu, apa ada keluhan lain yang Ibu rasakan? Ya, itulah keluhan saya, Mbak, macam kayak selama 3 bulan itu saya tidak mens, kok semakin hari kadang pusing, baru kebanyakan suka marah-marah. Baru saya heran, Mbak, apa itu kadang saya timbang kok berat badan saya semakin naik, jadi saya juga bingung solusinya bagaimana, dan saya belum siap juga untuk hamil. Makanya saya itu belum tes apa, makanya saya langsung kesini. Ya baik Bu, di sini ada sedikit informasi tambahan dari saya. Sebaiknya Ibu itu harus mengecek dulu kehamilan Ibu ke tenaga kesehatan terdekat Ibu, untuk mengetahui apakah 3 bulan Ibu terlambat haid ini karena apa. Tapi sebagian dari tanda-tanda yang Ibu sudah ceritakan ke saya tadi itu sudah masuk pada tanda-tanda kehamilan, karena Ibu tidak terlambat haid
Jadi untuk mempercayakan bukti bahwa sepenuhnya ibu itu hamil dan tidaknya, ibu mungkin segera tes Iya. dengan menggunakan alat tes pack yang dijual di apotik. Ibu bisa mencoba untuk mengeceknya sendiri begitu. Iya, iya. Selanjutnya ibu harus mengelola emosi ibu, seperti jika ibu merasa emosi ketika ibu belum menerima kenyataan yang ibu alami saat ini, wajar juga, karena berbagai emosi yang sedang kita ungkapkan itu memang wajar, karena ibu belum bisa menerima kehamilan sekarang, karena ibu itu harus ingat bahwa perasaan tersebut itu adalah reaksi yang sangat wajar, bukan sesuatu yang memalukan atau bersalah. Karena hal-hal tersebut itu justru menunjukkan ibu sama suami ibu itu sepenuhnya bersiap untuk menerima anggota baru yang hadir. Selanjutnya yang kedua itu ibu harus menghindari dan memutuskan sesuatu. Ketika ibu ingin memutuskan sesuatu, tidak perlu dengan cara emosi atau marah, karena pada saat itu kita harus berusaha untuk menenangkan diri dulu. Seperti ketika ibu sedang merasa mendengarkan sesuatu hal yang mengecewakan, ibu mencoba untuk berdiam diri, atau bisa berjalan atau membaca buku atau berolahraga untuk menghilangkan perasaan yang sedang ibu rasakan, seperti emosi, marah. Dan yang ketiga juga sikapilah dengan positif. Jadi pada ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil itu harus menyikapi semua masalah itu dengan positif, karena pikiran juga itu bisa mengganggu akan pertumbuhan dan perkembangan janin yang ibu sedang alami. Ya. Selanjutnya bicaralah dengan pasangan ibu, dengan suami ibu, bicara baik-baik, bereskan semua perasaan yang ibu rasakan ke suami, biar supaya ada sesuatu yang tidak diinginkan bisa dipecahkan sama-sama, biar keluarga ibu juga itu bisa menerima kenyataan yang sedang dialami gitu. Selanjutnya itu harus buat keputusan secara bersama-sama dengan pasangan, karena saat emosi itu ketika ibu dan suami sama-sama emosi, maka permasalahannya tidak akan dipecahkan sama-sama. Jadi mencoba untuk buat keputusan itu secara baik-baik, berbicara baik-baik dengan suami ibu gitu. Mungkin Bu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Ibu ada yang ingin Ibu tanyakan, boleh bertanya sekarang. Saya sudah cukup untuk penjelasan dari Mbak, dan saya terima kasih sudah bisa jelaskan. Memang kemarin-kemarin kan saya rasa takut Mbak, untuk maksudnya kan belum tahu kan hamil apa tidak, karena saya juga namanya kan kami kan nikah muda, jadi ada belum siap, dan saya sudah juga ngomong sama suami saya, tapi suami saya bilang coba cek apa, tapi saya juga masih ragu kan saya hamil apa tidak, makanya saya tidak pernah kesini selama masuk 2 bulan lebih itu. Tapi saya karena saya sering timbang, berat badan saya semakin naik, makanya saya merasa takut dan sering marah. Makanya kadang suami saya kok berubah, sifatnya kok beda, jadi sering marah, lemah. Jadi kami kesini untuk lebih jelas, makanya. Dan saya terima kasih Mbak sudah jelaskan, dan nanti saya bisa ikuti yang Mbak bilang tadi untuk cek yang tested di apotek. Jadi nanti saya ikuti. Sebelumnya terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih juga Bu. Jika sewaktu-waktu Ibu memerlukan saya, Ibu bisa saja langsung datang ke saya ke sini. Terima kasih Bu. Sore. Selamat siang Mbak.